perlu diketahui bahwa setiap hari rata-rata setiap orang dewasa membuat 35.000 keputusan. Keputusan yang semakin hari semakin bertambah dan yang mengakibatkan orang mengalami decision fatigue. Itulah perasaan lelah karena orang takut membuat keputusan yang keliru. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk membuat keputusan yang benar sangatlah diperlukan oleh semua orang. Dengan memahami sikap yang memungkinkan orang untuk membuat keputusan yang tepat, maka kita akan dapat menyongsong hari depan dengan penuh sukacita dan pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan akan menguatkan iman kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ikuti pertemuan doa oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan yang penting di dalam iman kita. Oleh karena itu, teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Bersyukur kepadanya karena kita memiliki Allah yang peduli dan Allah yang bersedia menjawab doa-doa kita. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Saya sering berkata bahwa sesungguhnya kehidupan ini merupakan rangkaian dari keputusan. Sadar ataupun tidak sadar, mau ataupun tidak mau, setiap hari semua orang harus membuat berbagai keputusan. Memang tidak ada orang yang dapat menghindar dari keharusan untuk membuat keputusan. Bahkan orang yang enggan membuat keputusan pun sesungguhnya sudah membuat keputusan, yaitu memutuskan untuk tidak membuat keputusan. Berapa keputusan yang harus dibuat orang di setiap harinya? Eva Kroko PhD, seorang psikolog dan asisten profesor pada University of Leicester di Inggris, dalam jurnal Psychology Today pada bulan September tahun 2018 yang lalu menulis bahwa setiap hari rata-rata setiap orang dewasa membuat 35.000 keputusan. Keputusan-keputusan tersebut meliputi hal-hal yang sederhana sampai kepada yang rumit. Mulai dari keputusan tentang menu makan pagi yang harus kita pilih di hari itu, apa yang harus kita katakan dan bagaimana kita akan mengatakan apa yang akan kita katakan, sampai kepada bagaimana kita akan menggunakan waktu yang kita miliki dan di mana kita akan menginvestasikan keuangan kita, serta masih banyak keputusan lainnya. Bukan itu saja, jumlah keputusan yang harus kita buat dari waktu ke waktu bukannya semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Hal ini tidak terlepas dari keinginan orang untuk bersikap semakin kreatif. Dan sebagai akibat, kita dihadapkan kepada semakin banyaknya pilihan. Dahulu, bila orang akan minum kopi di restoran, maka menu kopi yang dapat ia pilih tidaklah terlalu banyak. Hanya ada kopi panas atau es kopi, kopi manis atau kopi tanpa gula, kopi susu atau kopi hitam. Itu saja. Sekarang pilihannya jadi bermacam-macam. Mulai dari kopi americano, cappuccino, cafe latte, cafe mocha, macchiato, dan seabrek alternatif lainnya. Apakah dampak dari semakin banyaknya pilihan yang harus dipertimbangkan orang sebelum ia membuat keputusan ini? Bukankah seharusnya dengan semakin banyaknya pilihan, maka orang akan semakin bertambah bahagia? Dalam realitas ternyata justru sebaliknya.
Dengan semakin banyaknya pilihan, orang malah semakin tidak berbahagia. Hal tersebut dikemukakan oleh Barry Schwartz, seorang psikolog dan profesor di University of California, Berkeley, dalam bukunya yang berjudul The Paradox of Choice. Dalam buku tersebut ia mengemukakan bahwa dengan semakin banyaknya pilihan, maka orang semakin tidak berbahagia. Alasannya yaitu karena orang merasa khawatir kalau di kemudian hari ia menyesali keputusan-keputusan yang telah ia buat. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan, yaitu bahwa saudara menjadi saudara di saat ini adalah karena rangkaian keputusan yang telah saudara buat di masa lampau. Saudara adalah produk dari berbagai keputusan yang telah saudara ambil. Sebagai contoh, kalau di saat ini saudara sedang mengikuti ibadah ini, maka hal itu adalah karena beberapa keputusan yang telah saudara ambil sebelumnya. Di antaranya yaitu keputusan tentang pakaian yang mana yang akan saudara kenakan dalam ibadah. Jadwal ibadah yang mana yang akan saudara ikuti, pagi, siang, sore, atau malam hari. Serta tempat duduk yang mana yang akan saudara tempati di saat mengikuti ibadah. Sehingga bila saat ini saudara beribadah pada jadwal ibadah yang saudara ikuti, dengan mengenakan pakaian yang saudara kenakan, dan dengan duduk di kursi yang saudara duduki, maka hal itu terjadi karena berbagai keputusan yang telah saudara buat sebelumnya. Dengan kata lain, saudara adalah produk dari rangkaian keputusan yang telah saudara ambil di masa lampau. Lebih jauh, karena keadaan saudara merupakan rangkuman dari keputusan-keputusan yang telah saudara buat, maka apakah di saat ini saudara mengalami kebahagiaan atau tidak? Hal itu tidak terlepas dari keputusan yang telah saudara ambil di masa lampau tersebut. Keputusan-keputusan yang tepat akan menjadikan saudara berbahagia. Sedangkan keputusan-keputusan yang keliru akan membuahkan penyesalan. Realitas ini dan ditambah dengan semakin banyaknya pilihan yang dihadapi orang tadi, telah mengakibatkan banyak orang yang mengalami kelelahan atau fatigue di dalam kehidupannya. Kelelahan ini dialami oleh semua lapisan usia, termasuk kaum milenial, yaitu mereka yang saat ini berusia antara 25 sampai 40 tahun. Hal itu dilaporkan oleh kantor berita CNBC pada bulan Juli tahun 2019. Dalam laporan tersebut, Tess Brigham, seorang psikolog yang menjadi terapis untuk kaum milenial, mengemukakan bahwa decision fatigue atau rasa lelah karena harus membuat keputusan-keputusan di tengah banyaknya pilihan merupakan persoalan terbesar yang dihadapi oleh kaum milenial. Tess Brigham melaporkan bahwa kaum milenial tersebut berkata, "I have too many choices and I can decide what to do. What if I make the wrong choice?" Saya memiliki terlalu banyak pilihan dan saya tidak dapat memutuskan apa yang harus saya lakukan. Apa jadinya kalau saya membuat keputusan yang keliru? Singkat kata, berdasarkan semua kenyataan tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kemampuan untuk membuat keputusan yang benar sangatlah diperlukan oleh semua orang. Siapapun saudara, entah saudara laki-laki atau perempuan, entah saudara termasuk generasi Z, generasi milenial, generasi X, maupun baby boomer, semua saudara memerlukan kemampuan tersebut. Kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Disinilah pentingnya hikmat dan bertumbuh di dalam hikmat. Karena seperti yang telah saya kemukakan dalam khotbah di minggu yang lalu, yaitu khotbah dengan tajuk menemukan landasan dari hikmat, saya telah menjelaskan bahwa hikmat adalah kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Sehingga semakin saudara bertumbuh di dalam hikmat, maka kemampuan saudara dalam membuat keputusan yang tepat juga akan semakin bertambah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana saudara dapat membuat keputusan yang tepat? Untuk itu mari kita membaca dan menelaah nasihat firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Di dalam ayat-ayat tersebut, saudara akan mendapatkan tuntunan yang penuh dengan hikmat
tentang bagaimana saudara dapat membuat keputusan-keputusan yang tidak akan saudara sesali. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, Tuhan melalui penulis kitab Amsal memberi nasihat tentang bagaimana orang dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat. Itulah keputusan-keputusan yang di ayat 6 diistilahkan sebagai jalan yang diluruskan oleh Tuhan. Itulah jalan kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Sebagaimana yang kita ketahui, Tuhan adalah pribadi yang maha berhikmat, sehingga Ia tidak pernah tersesat atau salah di dalam mengambil pilihan tentang jalan mana yang harus ditempuh. Selain itu, Dia juga adalah pribadi yang maha pengasih, sehingga Ia tidak akan pernah menyesatkan orang yang berserah kepada tuntunannya. Dengan kata lain, apabila Tuhan menuntun kita sehingga Ia meluruskan jalan kita, maka kita tidak akan pernah dibiarkannya tersesat. Ia akan menolong kita dalam membuat pilihan-pilihan yang harus kita ambil dan menolong kita dalam membuat keputusan-keputusan yang harus kita tetapkan. Sedangkan apabila kita membaca ayat-ayat firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7 tadi, maka kita akan melihat bahwa untuk mengalami tuntunan Tuhan diperlukan sikap hati yang benar. Itulah sikap hati yang memungkinkan kita untuk menerima hikmat dari Tuhan. Hikmat yang akan memampukan kita untuk membuat keputusan yang tepat. Sikap hati yang benar tersebut adalah yang pertama, yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya ulangi, sikap yang benar yaitu yang akan menghasilkan keputusan yang tepat adalah yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Hal tersebut diutarakan di ayat 5 dalam kalimat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Di ayat ini disampaikan nasihat agar kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Bukan dengan setengah hati, apalagi seperempat hati, namun dengan segenap hati. Artinya kita harus mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya, yaitu bahwa Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan, sehingga tuntunannya tidak akan pernah keliru. Memang tuntunan Tuhan tidak selalu seperti yang kita inginkan, karena keinginan kita dengan rencana Tuhan tidak selalu sama. Mengapa demikian? Karena rencana Tuhan selalu lebih mulia daripada rencana kita. Namun, kalaupun rencana Tuhan berbeda dengan keinginan kita, kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap dapat diandalkan. Iman kepada Tuhan ini tidak akan mengecewakan. Hal itulah yang dialami oleh Jessica Buchanan, seorang pekerja sosial dari Amerika Serikat yang diculik di Somalia, Afrika. Apa yang ia alami ini pernah saya bagikan dalam khotbah saya di waktu yang lalu. Ketika Jessica baru lulus dari perguruan tinggi, ia meyakini bahwa Tuhan menuntun dirinya untuk melayani sebagai seorang utusan Injil di Afrika. Mula-mula ia melayani sebagai seorang guru di Kenya selama 5 tahun. Kemudian ia menikah dan bersama dengan suaminya ia pindah ke Somalia untuk bekerja dalam upaya pemusnahan ranjau di negeri tersebut. Suatu hari pada bulan Oktober tahun 2011, sementara berada dalam perjalanan melakukan tugas pelayanan yang ia emban, Jessica yang saat itu berusia 32 tahun diculik oleh para pembajak bersenjata Somalia. Berbagai upaya negosiasi yang dilakukan oleh Danish Refugee Council, lembaga tempat Jessica bekerja, dengan para pembajak itu menemui jalan buntu. Sementara itu kesehatan dari Jessica semakin merosot karena tiroid dan infeksi pada ginjal yang ia derita. Seperti yang kemudian hari ia ceritakan dalam bukunya yang berjudul Impossible Odds, sementara ditawan oleh para pembajak,
dan berada di dalam keadaan yang sangat sukar itu, ia berdoa dengan berkata, God, I don't understand this, but I choose to trust you. Tuhan, aku tidak memahami hal ini, namun aku memilih untuk mempercayai dirimu. Jessica berkata, sesudah berdoa dengan penuh penyerahan dan iman tersebut, rasa damai memenuhi hatiku dan membuahkan keyakinan yang teguh dalam jiwaku. Di atas keyakinan bahwa Tuhan dapat dipercaya itu, aku berpijak dan meletakkan akar-akar yang menopang kehidupanku. Selama 3 bulan lebih, yaitu selama 93 hari, ia disandera. Jessica berjuang melawan keputusasaan dengan terus berpegang pada keyakinan bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat dipercaya. Akhirnya, di luar yang ia duga, pada tanggal 25 Januari tahun 2012 dini hari, 24 orang anggota tentara khusus Amerika Serikat, Navy SEAL, diterjunkan dengan parasut dekat tempat Jessica disandera. Melalui suatu kontak senjata, maka para anggota Navy SEAL itu berhasil membebaskan Jessica dari tangan para pembajak yang selama ini menyandera dirinya. Memang di saat-saat yang sukar karena mengikuti tuntunan Tuhan, setiap kali orang bertanya, di manakah Tuhan di tengah kesukaran yang aku alami? Di masa-masa seperti itu, apa yang dikatakan oleh Jessica Buchanan tadi patut kita ingat. God, I don't understand this, but I choose to trust you. Tuhan, aku tidak memahami hal ini, namun aku memilih untuk mempercayai dirimu. Itulah wujud dari sikap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Hanya bila kita percaya kepadanya dengan segenap hati seperti itu, barulah tuntunan Tuhan bagi kita akan ada gunanya. Sebab tanpa iman seperti itu, kita akan menolak tuntunan Tuhan ketika tuntunannya itu berbeda dengan yang kita inginkan. Atau marah kepadanya ketika kita mengalami kesukaran justru karena kita menaati tuntunannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan ia akan meluruskan jalanmu. Selanjutnya, yang kedua, sikap yang benar yaitu yang akan menghasilkan keputusan yang tepat adalah tidak bersandar kepada kemampuan manusiawi saja. Saya ulangi, sikap yang benar yaitu yang akan menghasilkan keputusan yang tepat adalah tidak bersandar kepada kemampuan manusiawi saja. Hal ini diutarakan di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 7 tadi sebagai berikut. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Dengan memberi nasihat seperti itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak berkenan bila kita menggunakan pikiran kita. Bukan. Tentu kalau Tuhan mengaruniakan akal budi ataupun kemampuan kepada kita, maka hal itu bukan untuk disia-siakan, namun harus digunakan sebagaimana yang seharusnya. Sehingga dengan demikian, maka kita bukan seperti yang dikisahkan tentang seorang yang kaya raya dan yang suatu hari jatuh sakit. Dokter yang merawat orang itu berkata, penyakit saudara sangat parah. Tidak ada obat yang dapat menolongnya. Satu-satunya harapan adalah kalau dilakukan cangkok otak. Cangkok otak itu tindakan seperti apa? Tanya orang kaya tersebut. Dokter tadi menjawab, ya otak bapak diganti dengan otak yang baru. Hanya saja biayanya sangat mahal. Orang yang kaya tadi berkata, masalah biaya tidak usah dikhawatirkan. Kapan cangkok otak itu dapat dilakukan? Dokter menjawab, saat ini kami memiliki stok 3 otak. Bapak harus memilih salah satu dari ketiga otak itu. Harganya berbeda-beda. Otak yang pertama adalah otak seorang profesor. Harganya 10 juta rupiah. Orang tadi berkata, tidak ada masalah. Saya akan membayarnya, apalagi kalau otak itu dapat membuat saya bertambah pandai. Bagaimana dengan otak yang kedua? Pak dokter berkata, otak yang kedua adalah otak seorang pengusaha. Harganya 50 juta rupiah. Orang kaya tadi menanggapinya dengan berkata, itu juga bukan masalah bagi saya.
Kalau dengan otak itu saya akan semakin berhasil dalam usaha saya, tentu dengan senang hati saya akan menggunakan otak tersebut. Namun bagaimana dengan otak yang ketiga? Apakah lebih murah atau lebih mahal? Dokter tadi menjawab, oh kalau otak yang ketiga jauh lebih mahal daripada yang lain. Harganya adalah 500 juta rupiah. Mengapa begitu mahal? Otak siapakah itu? Tanya orang kaya tadi. Pak dokter menjawab, otak yang ketiga ini sangat mahal karena kondisinya seperti otak yang baru, yaitu karena tidak pernah dipakai. Otak siapa? Saya tidak berani menjawabnya. Saya khawatir nanti ada orang yang tersinggung. Tentu tidak seorang pun di antara kita yang ingin menjadi pemilik otak tadi. Karena Tuhan memberi akal budi dan kemampuan kepada kita bukan untuk disia-siakan. Sebaliknya kita harus menggunakannya dan memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Hanya saja di saat yang sama kita juga perlu menyadari bahwa kemampuan kita sebagai manusia adalah terbatas. Oleh karena itu seyogyanya kita jangan hanya bersandar pada pengertian kita sendiri atau menganggap diri kita bijak sehingga beranggapan bahwa kita tidak memerlukan Tuhan. Hal tersebut diutarakan di ayat 5 dan ditegaskan ulang di ayat 7 tadi. Kita boleh bahkan harus menjadi orang yang bijak. Namun jangan beranggapan bahwa kita adalah orang yang bijak. Karena praduga atau anggapan seperti itu di satu sisi belum tentu benar. Dan di sisi yang lain akan membuat kita merasa tidak memerlukan Tuhan. Sikap ini akan menjerumuskan kita ke dalam keputusan-keputusan yang keliru dan yang akan membuahkan penyesalan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, maka yang ketiga, sikap yang benar yaitu yang akan menghasilkan keputusan yang tepat adalah berserah dengan sepenuh kepada Tuhan. Saya ulangi, sikap yang benar yaitu yang akan menghasilkan keputusan yang tepat adalah yang ketiga, yaitu berserah dengan sepenuh kepada Tuhan. Hal ini diutarakan di ayat 6 dan 7 tadi sebagai berikut. Akuilah dia, maksudnya akuilah Tuhan dalam seluruh hidupmu. Ayat 7, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Mengakui Tuhan dalam seluruh hidup artinya adalah menyerahkan seluruh kehidupan termasuk tentang keputusan-keputusan yang akan kita ambil kepada Tuhan. Sedangkan frasa takut kepada Tuhan di ayat 7 seperti yang telah saya jelaskan di minggu yang lalu artinya adalah bersikap sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan dalam sikap menghormati Dia ini antara lain kita wujudkan dengan menaati firman-Nya. Tindakan tersebut akan membuat kita menjauh dari kejahatan atau menghindarkan kita dari langkah yang salah dan keputusan yang keliru. Saya menimba pelajaran ini melalui pengalaman yang pahit, yaitu yang saya pernah ceritakan juga kepada saudara. Yang saya maksudkan adalah pengalaman ketika suatu hari saya bersama dengan istri saya dan anak-anak saya pulang dari berlibur di pantai Pangandaran. Saya mengemudikan mobil. Istri saya duduk di samping kiri saya dan kedua anak saya yang pada waktu itu masih berusia bocah duduk di bangku belakang. Keluar dari pintu gerbang Pangandaran saya lihat jalan bercabang ke kanan dan ke kiri. Saya lupa 3 hari yang lalu ketika saya datang ke tempat tersebut saya menempuh jalan yang mana, yang kanan atau yang kiri. Tanpa berpikir panjang saya langsung membelokkan mobil yang saya kemudikan ke kiri. Sekitar 20 menit kemudian istri saya berkata, rasanya 3 hari yang lalu waktu kita datang ke Pangandaran, kita tidak melewati daerah ini. Perkataan itu sangat menyinggung hati saya. Sebab ini sama dengan istri saya berkata, kamu salah arah. Jelas tidak mungkin saya salah arah. Laki-laki tidak pernah keliru dalam mengambil arah. Karena itu saya berkata, bagaimana kamu tahu bahwa kita tidak melewati daerah ini? Bukankah waktu kita datang ke Pangandaran, kamu tidur di sepanjang perjalanan? Jelas kita melewati daerah ini. Saya tidak lupakan hal itu. Istri saya tertunduk, diam dan tidak membantah. Dia merasa bersalah karena 3 hari yang lalu telah tidur di sepanjang perjalanan. Sementara suaminya mengemudikan mobil seorang diri.
Dia juga merasa sangat bersalah karena telah menilai suaminya tidak tahu arah yang benar. 20 menit berikutnya, dengan nada hati-hati, istri saya berkata, apakah tidak sebaiknya kita bertanya kepada orang lain, arah yang mana yang seharusnya kita tempuh kalau akan pulang ke Bandung? Perkataan istri saya ini menyinggung hati saya lebih lagi. Sebab itu artinya ia berkata, kamu tidak tahu arah yang benar dan orang lain lebih tahu daripada kamu. Jelas laki-laki tahu segalanya. Sehingga bagi seorang laki-laki bertanya kepada orang lain tentang arah jalan merupakan suatu pelecehan terhadap harkat dirinya. Oleh karena itu saya langsung berkata kepada istri saya, tidak usahlah. Pasti orang akan menjawab, ini sudah benar Pak. Arah yang Bapak tempuh ini sudah benar. Artinya bertanya kepada orang lain itu hanya membuang-buang waktu saja. Saudara-saudara dengar baik-baik. Laki-laki sejati tidak suka membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Seperti misalnya yaitu bertanya tentang arah jalan kepada orang lain. 20 menit berikutnya. Saya mulai merasa bahwa pemandangan di sepanjang jalan yang sedang kami lewati memang cukup berbeda dengan yang kami lalui 3 hari yang lalu. Oleh karena itu saya berkata kepada istri saya, tujuan kita dalam berlibur adalah untuk mendidik anak-anak kita agar mereka berani menghadapi hal-hal yang baru. Sebab kalau tidak, bagaimana mereka akan dapat menghadapi hari esok yang penuh dengan kesulitan? Jadi saya sengaja memilih jalan yang berbeda dengan yang 3 hari lalu. Yaitu demi kebaikan anak-anak kita. Istri saya mengangguk-anggukkan kepala membenarkan perkataan saya yang sangat bijak itu. Jadi saudara-saudara perhatikan hal ini. Kalau laki-laki sedang berpetualang, hal itu adalah demi kebaikan masa depan keluarganya. 20 menit berikutnya jalan menjadi semakin sempit dan rusak. Sehingga saya berkata kepada istri saya, jalan ini adalah jalan pintas menuju ke kota Bandung. Jalan pintas selalu lebih sempit dan rusak. Karena itu ada baiknya bila kita bertanya kepada orang, apakah ada jalan pintas yang lain yang tidak sesempit dan serusak ini? Tentu saudara mengetahui akhir kisah ini. Saya terpaksa harus berputar kembali ke arah pintu gerbang Pangandaran tadi. Hampir 3 jam terbuang sia-sia hanya karena kebebalan saya. Yaitu karena tidak mau mendengar nasihat istri saya. Nasihat agar saya bertanya kepada orang lain tentang jalan mana yang seharusnya saya tempuh. Demikian pula dalam hal menanggapi nasihat dan tuntunan yang Tuhan berikan. Dengan sikap rendah hati, kita perlu membuka diri terhadap tuntunannya, yaitu dengan menaati firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerendahan hati dalam ketaatan terhadap firman Tuhan tersebut akan menjadikan kita orang yang berhikmat dan yang semakin bertumbuh di dalam hikmat. Itulah sikap yang membuat kita menjadi peka terhadap suara dan tuntunan Tuhan bagi hidup kita. Sebagaimana yang telah saya utarakan di awal uraian firman Tuhan ini, kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat sangatlah penting dan sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Sebab keputusan-keputusan yang tepat akan menjadikan hidup kita semakin bermakna dan tidak sia-sia. Itulah kehidupan yang akan kita syukuri dan yang tidak akan kita sesali. Di dalam hal ini kita sangat memerlukan tuntunan Tuhan. Tuntunannya yang kalau kita taati akan menjadikan kita semakin berhikmat dan yang akan membawa kita di jalan yang benar, yaitu jalan yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Itulah yang disebut di ayat 6 tadi dalam kalimat, maka ia akan meluruskan jalanmu. Agar dapat mengalami tuntunan Tuhan tersebut, kita harus bersikap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada kemampuan manusiawi saja. Sebaliknya, dengan rendah hati kita menghormati Tuhan dan menaati firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila itu yang menjadi sikap kita, maka kepekaan kita terhadap tuntunan Tuhan akan bertambah dan kita akan mengalami tuntunannya yang tidak akan kita sesali.
Ingat, bahwa Tuhan adalah gembala yang bersedia menuntun hidup kita. Dia adalah gembala yang baik, yaitu yang telah menyerahkan nyawanya di kayu salib bagi kita untuk menyelamatkan kita dari kegelapan dan membawa kita ke hari esok yang indah, yaitu yang telah Ia rencanakan. Bukan itu saja, Ia juga bersedia menyertai dan menuntun kita di sepanjang perjalanan dan di setiap musim kehidupan kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan yang telah Ia sediakan. Di dalam sikap bersyukur dan penyerahan diri dalam iman, mari kita datang kepada Tuhan Yesus dan berdoa kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Karena di dalam kebaikan-Mu, Engkau telah menyerahkan nyawa sampai mati di kayu salib. Demi menebus kami dari kegelapan, membebaskan kami dari ikatan dosa. Dan memberikan hari depan yang penuh pengharapan kepada kami. Bukan itu saja, Engkau bersedia menyertai dan menuntun kami di setiap musim kehidupan yang kami lewati. Dan tuntunan-Mu itu sangat kami perlukan. Karena kami menyadari sebagai manusia kami terbatas. Oleh sebab itu kami percaya kepada-Mu dengan segenap hati kami. Bahwa Tuhan Yesus dapat diandalkan. Dan kami sebaliknya bersandar pada pengertian kami. Kami mau menyerahkan hidup dalam takut kepada Tuhan, menghormati Engkau. Dengan percaya apapun yang Kau kerjakan dan rencanakan bagi kami, selalu yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, dalam penyerahan diri kepada-Mu itu kami mohon, berikan hikmat kepada kami, berikan kepekaan kepada kami untuk mengenali tuntunan-Mu, dan berikan kepada kami hati yang taat, sehingga tuntunan-Mu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada kasih hikmat kuasa-Mu itu, kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Saya menyerahkan hidup setiap orang yang sedang mengikuti ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Ulurkan tangan kasih-Mu, ulurkan tangan kuasa-Mu, membuka jalan di saat tiada jalan, menyediakan jalan keluar dan pertolongan tepat pada waktunya, memulihkan, membarui, menyembuhkan, dan memberikan mujizat, karena sesungguhnya kuasa-Mu tidak pernah berubah dan tiada yang sukar bagi Tuhan. Kepada-Mu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.